الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Shadaqallahul Azim. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji mari sama-sama kita sanjungkan hanya untuk Allah Rabbul Jalil. Dialah satu-satunya zat yang wajib dan pantas kita puji. Semoga dengan pujian itu kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat ma'assalam senantiasa kita kirimkan kepada arwah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini khatib senantiasa mengajak, menghimbau diri sendiri dan kita semua untuk selalu memperbarui iman dan mempertebal takwa. Kata baginda Rasul, al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu kadangkala naik dan kadangkala turun, kadangkala bertambah dan kadangkala berkurang, tergantung situasi dan kondisi. Sekarang mungkin dia sedang naik, tapi mungkin sebentar. Nanti ketika kita keluar mungkin sudah turun lagi. Maka kata Rasul, jadidu imanakum, perbarilah imanmu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini yang diatur oleh DI Kota Pekanbaru, anak adalah amanah. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang baik, yang bisa menyenangkan hati orang tuanya. Sebagaimana doa yang sering kita mohonkan kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kami anak keturunan yang bisa menyenangkan hati, anak-anak yang soleh dan solehah, istri-istri yang solehah. Jadikan aku sebagai imam dari mereka semua. Ini doa kita, doa
dibaca setiap ba'da salat. Artinya apa? Kita berharap kepada Allah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Itulah harapan kita. Namun hari ini kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah oleh anak-anak kita. Ada anak yang tak mau diatur, anak yang bandel, yang melawan orang tua, dan macam-macam. Kalau dulu anak menangis cukup dikasih makan dia diam, dikasih permen dia diam. Sekarang tidak mau lagi, dikasih handphone baru diam. Maka kata Sayyidina Ali, ajarkanlah putra putri itu dengan pendidikan yang tidak sama pada masa dulu, karena mereka itu ditampilkan di zaman yang berbeda, beda zamannya. Oleh karena itu orang tua selain dia berdoa kepada Allah harus berusaha bagaimana agar mendapatkan soleh dan solehah. Anak itu amanah yang nanti Allah mintakan pertanggungjawabannya, diminta oleh Allah. Hei hambaku, engkau punya keturunan, sudahkah kamu berikan pendidikan agama? Sudahkah kamu berikan agar mereka pandai baca Quran, ibadah dan sebagainya? Itu Allah tanya. Kalau sudah, lepas. Kalau belum, itulah tanggung jawab kita orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau hari ini banyak anak kita yang nakal dan sebagainya, tentu kita harus bertanya, kenapa ini terjadi? Mungkin karena pergaulannya terlalu bebas. Mungkin karena sosmed yang luar biasa. Tidak ada yang paling penting. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jika di tubuhmu mengalir darah yang dihasilkan dari makanan yang haram lagi subhan, maka dia akan melahirkan anak-anak yang senantiasa melanggar aturan-aturan Allah. Kata dia lagi, setetes darah yang mengalir dalam tubuh kita dari hal-hal yang haram, 40 waktu Allah tak terima sholat kita, setetes saja. Apalagi kita donor darah sekantong 250 cc dari yang haram. Makanya tidak heran kalau hari ini banyak anak-anak yang kita harapkan jadi anak soleh tapi anak toleh. Ada anak yang membunuh ibu kandungnya, ayah kandungnya, dan seterusnya. Kenapa terjadi? Ya, itu mungkin salah satu sebab. Lalu bagaimana upaya kita? Luqmanul Hakim berwasiat kepada putra-putrinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ajarkanlah anak-anak dia pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Ketika hati kita, hati anak kita merasa bahagia, merasa gembira, punya orang tua yang perhatian, punya orang tua yang peduli, punya orang tua yang menyisihkan waktu untuk mereka, bersyukur hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Sekecil apapun yang Allah berikan, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pencipta semesta alam. Dan ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Sampai hari ini Allah berikan kita sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, dan seterusnya. Untuk apa itu semua? Agar kita
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka bersyukur. Tak mudah memang. Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah agar Allah tinggal di situ Ismail dengan Siti Hajar. Tidak dekat itu. Lebih kurang 950 km dari Palestina ke Mekah. Ditinggal ketika masih bayi, tak ada apa-apa. Panas kering. Lalu Ibrahim tinggalkan mereka di situ. Kembali ke Palestina. Lalu ketika sudah remaja baru dia kembali. Dididik oleh alam di Mekah hari ini. Artinya apa? Sekian tahun dia ditinggalkan dalam rangka untuk mendidik putra tercinta Ismail. Luar biasa. Kita kadang-kadang tak mau pisah dengan anak kita. Ini repot. Apa yang terjadi? Kita berikan kebebasan kepada mereka. Bebas sebebas-bebasnya. Mereka punya handphone Android. Mereka main di kamar sendirian, kadang-kadang cuek dengan tetangga. Ini yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, apa solusinya? Yang pertama, ajarkan mereka dengan akidah yang baik dan benar. La tusyrik billah, jangan sampai mereka mensyirikkan Allah. Ketika mereka berlama-lama di depan layar kaca handphone berjam-jam, diabaikan panggilan azan, termasuk syirik. Tidak mensyirikkan teknologi. Dia cuek dengan suara azan, tak lagi baca Quran, sibuk dengan handphone. Sudah termasuk syirik. Sudah mensyirikkan Allah dengan handphonenya. Makanya ajarkanlah akidah yang baik kepada mereka. Yang kedua adalah mereka sholat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muttaqin. Ajak mereka ke masjid. Ke masjid. Hari ini ke masjid orang tua-tua kebanyakan. Anak-anak remaja sudah ada lagi. Hampir di mana masjid, begitu. Kemana mereka? Sibuk dengan handphonenya di luar, di rumah dan sebagainya. Ini tantangan kita. Yang ketiga, beri contoh tauladan yang baik kepada mereka. Uswatun hasanah. Dalam rumah tangga berikan contoh mereka ketika azan dikumandangkan, matikan televisi, letakkan handphone, ayo kita sholat. Tidak sedang lawan lagi. Berani dia orang itu seperti itu tuh? Pasti banyak yang tak berani. Ini tantangan kita. Kalau kita takut, jangan berharap mereka adalah soleh dan soleh. Jangan diharapkan. Kita takut kepada mereka. Ayo anakku yang baik, ayo kita sholat. Kita ke masjid, letakkan handphone dulu. Sholat berjamaah atau di rumah berjamaah dengan ayah. Pas begitu hari ini, kita mulai, jangan dibiarkan seperti itu. Solusi yang keempat adalah tetap pantau mereka dengan siapa mereka bergaul. Jangan dibiarkan lepas. Itu guna handphone, nak kau di mana? Kamu dengan siapa? Kamu sudah sholat? Itu minimal. Jam berapa kamu akan pulang? Tapi kalau orang tua sibuk, siang malam sibuk, tak lagi untuk anaknya. Maka jangan salahkan mereka kalau mereka mencari kesenangan di luar, sehingga akan memberikan kecemaran dari pihak keluarga itu sendiri. Kaum muslimin rahimahullah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat.
Ya Rabbu, kabulkanlah doa. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Anak cuma Ismail, tapi doanya seperti kita. Anak banyak, tak berdoa seperti itu. Maka jangan salahkan kalau mereka mencari kesibukan di luar dan berperangai yang tidak baik. Kaum muslimin rahimahullah, kita senantiasa berharap berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah, generasi-generasi Qur'ani yang cinta kepada masjid, yang cinta kepada Quran, yang cinta kepada kedamaian, yang cinta kepada akhlakul karimah, sehingga dia akan selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.